Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga tetap sehat selalu ya. Kali ini Ustazah akan bercerita tentang kisah dari Utsman bin Affan. Ada yang tahu nggak Utsman bin Affan itu siapa? Ya, Utsman bin Affan itu merupakan sahabat Nabi. Utsman bin Affan dijuluki sebagai pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan dijuluki sebagai pemilik dua cahaya? Utsman bin Affan memperoleh posisi tersendiri di kalangan para sahabat Nabi karena dia menikahi dua anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Istrinya yang pertama bernama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, Utsman bin Affan menikah lagi dengan adik dari Ruqayyah, yaitu bernama Ummu Kalsum. Ketika ia menikah dengan dua anak Nabi itulah Utsman memperoleh julukan sebagai pemilik dua cahaya atau Zu'an Nurain. Utsman bin Affan memeluk agama Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Utsman termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang memeluk agama Islam pada zaman kenabian. Utsman memiliki tubuh yang ideal. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, kulitnya halus, kemudian warnanya kecoklatan kulitnya. Nah, bahunya Utsman sendiri ini juga bidang. Betisnya besar dan hastanya panjang. Akhlak yang sangat amat terkenal dari Utsman ini itu adalah dia merupakan sosok yang amat sangat dermawan. Utsman merupakan keturunan dari bangsa Quraisy. Ia merupakan sosok yang amat sangat kaya raya dan memiliki usaha niaga yang amat sangat sukses. Setelah ia masuk Islam, banyak kekayaan dimilikinya disedekahkan untuk dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Suatu ketika Rasulullah sedang menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Keadaan Arab pada saat itu sedang dalam masa paceklik, sehingga kekurangan dana dan memiliki kesulitan pembekalan yang amat besar. Karena keadaan tersebut itu, pasukan Tabuk sedang disiapkan untuk dijuluki sebagai pasukan masa sulit atau pasukan usroh. Nabi Muhammad kemudian bersabda, barang siapa yang mendanai pasukan usroh, maka untuknya lah surga. Hal tersebut terdengar sampai Utsman. Utsman pun menyumbangkan hartanya, 900 ekor unta, 100 ekor kuda, dan ribuan dirham. Wah, banyak ya Utsman menyumbangkan hartanya, sampai beribu-ribu dirham. Di kalangan pemuda Arab, Utsman sendiri terkenal sebagai sosok yang pandai. Dia pandai menulis dan pandai membaca. Padahal pada saat itu, orang-orang di Arab sangat sedikit yang bisa membaca dan menulis. Berkat kemampuan literasinya itulah Nabi Muhammad menunjuk Utsman bin Affan sebagai salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Sesaat sebelum Umar bin Khattab meninggal, ia menunjuk 6 sahabat sebagai panitia untuk memutuskan siapakah yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Dari panitia itulah terpilih Utsman bin Affan. Dia ditunjuk sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar. Utsman bin Affan sendiri, dia menjabat sebagai khalifah sekitar 12 tahun, yaitu 23 sampai 35 Hijriah. Salah satu kontribusi yang paling penting di masa Utsman ini adalah ia meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran. Salinan-salinan Al-Quran itu kemudian disebarluaskan ke seluruh penduduk Islam. Di masa pemerintahan Utsman, bangsa Persia ini juga ditaklukkan. Kemudian di masa Utsman ini juga armada Armatim pertama dibentuk. Pada 31 Hijriah, pasukan laut itu berperang pertama kali
pada pertempuran yang bernama Zatu Sawari atau pertempuran tiang kapal yang dikomandoi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada 35 Hijriah, karena konflik internal di dalam tubuh Islam sendiri, Utsman bin Affan ini dikepung oleh sekelompok orang golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini merupakan golongan pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahan Khalifah ketiga ini. Ketika Utsman membaca Al-Quran, ia ditikam hingga meninggal oleh sekelompok Khawarij tersebut. Kematian Utsman inilah meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan yang amat sangat panjang yang sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Utsman bin Affan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus tetap bersedekah. Utsman ini merupakan sosok orang yang gemar bersedekah, menyedekahkan hartanya 900 ekor unta, 100 ekor kuda, dan bahkan ribuan dirham. Nah, anak-anakku, sekian cerita dari Utsman bin Affan. Kalian harus tetap semangat untuk mengikuti Darul Arqam hari ini. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.